Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'badah. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali di dalam masa-masa perkuliahan. Kali ini kita sudah sampai semester 6. Di semester 6 ini kita bersama-sama akan belajar mata kuliah perbandingan politik. Para mahasiswa sekalian, sebagai panduan perlu kita sampaikan di sini bahwa mata kuliah perbandingan politik ini didesain untuk mahasiswa semester 6. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi, sehingga semua mahasiswa program studi ilmu politik wajib mengambil dan mengikuti mata kuliah perbandingan politik ini. Mata kuliah ini terdiri dari teori, analisa, dan praktek, tetapi bobot penekanannya nanti pada analisa. Teori masih ada, tetapi hanya beberapa. Sementara praktek, karena ini masih masa pandemi, mungkin nanti bisa dipending terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa, seperti perkuliahan yang lain, maka perkuliahan perbandingan politik juga ada pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan berupa tatap muka, karena masih masa pandemi, maka melalui online. Sementara yang 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang bersifat ujian. Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Ada tugas dalam mata kuliah ini berupa membuat makalah. Nanti teknis pembuatan makalah, jadwal pengumpulan, dan lain-lain akan disampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian ada keharusan kehadiran minimal 75%. Karena ini daring, maka kehadiran dinilai dari keikutsertaan perkuliahan daring minimal 75% kehadiran. Kemudian ada presentasi kelompok, praktek studi lapangan. Kalau ini sistemnya sistem kelas ya, tetapi karena sistem daring, presentasi kelompok, praktek studi lapangan kelihatannya akan sulit, atau kalaupun dilakukan tidak optimal. Oleh karena itu nanti kita akan menunggu perkembangan. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, terus kemudian kita bisa mengadakan kelas tatap muka, sehingga nanti ada presentasi kelompok, ada praktek, ada studi lapangan. Cuman sekali lagi, presentasi kelompok, praktek, studi lapangan nanti akan menunggu perkembangan tentang virus corona ini. Para mahasiswa sekalian, di dalam pertemuan pertama, sebagaimana pertemuan pertama mata kuliah yang lain, ada pertemuan pendahuluan, yaitu pertemuan hari ini. Di dalam pertemuan pendahuluan ada silabi, ada referensi, dan ada pengantar. Sekedar diketahui bahwa silabi mata kuliah perbandingan politik, seperti yang sudah disampaikan di dalam slide ini, yaitu terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah bagian sebelum ujian tengah semester, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kemudian ada bagian besar yang kedua, yaitu pertemuan setelah mid semester, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Kalau kita lihat silabi ini, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu berbicara persoalan teori dan analisa teori itu sendiri, sehingga nanti kita mematangkan apa yang sudah ada di beberapa pertemuan perkuliahan sebelumnya, saya kira. Jadi sudah bisa dimengerti ini ya. Misalnya ada struktur politik, ada sistem politik, ada budaya politik, begitu. Kurang lebihnya itu sebenarnya sudah ada di mata kuliah sebelumnya. Cuman di dalam mata kuliah ini nanti akan kita pakai struktur politik, sistem politik, budaya politik, dan lain-lain sebagai alat untuk melakukan perbandingan politik. Namun sebelum itu kita harus tahu soal perkembangan perbandingan politik, baik secara kesejarahan, kemudian penggunaan metode dan parameter yang akan dipakai. Kemudian setelah itu ada juga perbandingan politik khusus, nantinya akan berisi antara lain ya
tentang kekhasan atau ciri khas sebuah negara atau sebuah daerah ya. Ada keistimewaan-keistimewaan tertentu yang itu menjadi ciri khusus. Sehingga ketika melakukan perbandingan kita tahu oh ternyata sebuah daerah atau sebuah negara itu memiliki ciri khusus yang memang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Harus melalui beberapa tahapan. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian pertemuan setelah MIT kita berbicara soal aplikasi perbandingan. Nanti kita akan membandingkan politik Indonesia, politik Asia, ya Asia satu nanti mungkin diwakili salah satu negara, bisa Malaysia, bisa Thailand, bisa Filipina. Kemudian ada politik Asia 2, bisa Cina, Jepang ataupun Korea. Kemudian politik di benua Amerika diwakili Amerika Serikat. Kemudian politik Eropa diwakili Inggris dan Belanda ya. Kemudian politik di Australia diwakili oleh negara Australia. Kurang lebih seperti itu. Para mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah ini untuk memfokuskan objek perbandingan nanti akan kita khususkan perbandingan dalam objek studi yaitu persoalan hubungan antara pusat dan daerah supaya lebih fokus, supaya lebih lebih terbatas, tidak secara umum gitu. Sehingga nanti kita akan membandingkan hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia, misalnya kita bandingkan dengan di negara-negara lain yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, para mahasiswa sekalian, referensi di dalam mata kuliah perbandingan politik ini bisa dibaca di slide nomor 4 ya. Ada banyak buku, misalnya buku yang ditulis oleh Pak Mokhtar Masud ya, perbandingan sistem politik. Ini merupakan buku yang sangat legendaris ya, yang sangat luar biasa ya. Ditulis bersama Colin Mengandro. Kemudian ada buku perbandingan politik Roy McCarthy ya, ini bukunya. Teori dari buku ini juga nanti akan kita pakai di sini. Kemudian ada buku teori perbandingan politik ya Ronald Hagel. Kemudian ada perbandingan sistem politik ya teori dan fakta dari Kenneth Newton dan Jan Van Dijk ya. Itu merupakan buku-buku yang ya, saya kira bisa dipakai ya, khususnya untuk pertemuan sebelum MIT ya, untuk pengayaan materi, untuk review materi beserta review soal teori-teori yang mungkin sudah disampaikan di pertemuan atau di perkuliahan sebelumnya. Ini kita pertajam plus analisa-analisanya tentu saja. Setelah MIT, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti fokusnya adalah hubungan antara pusat dan daerah ya, supaya perbandingan politiknya lebih fokus ya. Ada beberapa buku yang mungkin bisa dijadikan referensi. Pertama, buku Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asia. Ini ada perbandingan ya, ditulis oleh Abdul Aziz dan David Arnold ya. Terus kemudian Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara ditulis oleh S.S. Sarundayang. Kemudian Theory of Local Government ditulis oleh M.A. Muttalib dan Akbar Ali Khan. Ini bagus sekali sebagai referensi kita. Tetapi saya sebagaimana mata kuliah yang lain tidak mewajibkan para mahasiswa untuk membeli buku-buku itu. Ini hanya sekedar tawaran rekomendasi. Tentu saja kita mengharuskan bisa mengakses buku itu meskipun tidak harus membeli. Mungkin bisa pinjam di perpustakaan, mungkin bisa memfotokopi atau mungkin ada e-book di internet sekarang banyak ya. Intinya buku-buku ini bisa dibaca sebagai pedoman ketika kita belajar tentang perbandingan politik. Tentu saja di luar buku itu, selain buku-buku yang tadi kita sebutkan, masih banyak buku-buku soal perbandingan politik. Silahkan dibaca untuk memperkaya teori yang akan kita kuasai, berikut analisa-analisa dan nanti aplikasinya ketika kita melakukan perbandingan politik. Oke, para mahasiswa sekalian, setelah kita mengetahui silabi dan juga referensi, kita sedikit ada pengantar soal perbandingan politik. Jadi apa sih yang disebut sebagai perbandingan politik itu? Secara umum, perbandingan politik bisa dikatakan sebagai subdisiplin di dalam ilmu politik ya,
yang mempelajari unit dan sistem politik dengan metode perbandingan tentu saja. Baik sebagian, in part, atau keseluruhan, in whole. Kurang lebihnya seperti itu ya. Terus kemudian perbandingan politik juga harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama faktor nilai nanti banyak ya. Penjelasannya nanti ada di beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian juga faktor waktu ya. Kemudian juga faktor tempat. Nanti penjelasannya di beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian perbandingan politik tentu saja mempunyai tujuan sebagaimana subsistem atau subdisiplin ilmu di dalam ilmu politik yang lain ya. Nah, tujuan perbandingan politik itu adalah untuk mengetahui dan menganalisa keunikan, kekhasan masing-masing, karakter masing-masing politik sebuah negara untuk kemudian dilakukan studi banding lebih lanjut. Kalau sudah seperti itu, diharapkan berguna untuk memperoleh sebuah kemajuan ya. Banyak sekali kemajuan sebuah daerah atau sebuah negara itu terjadi setelah dilakukan perbandingan politik dengan berbagai macam turunannya ya, tentu saja dengan daerah atau negara yang lain. Begitu kurang lebihnya. Oke, para mahasiswa sekalian, di dalam melakukan perbandingan politik tentu kita harus mempunyai berbagai macam perangkat ya, tidak bisa langsung membandingkan begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam perbandingan politik. Yang pertama, minimal ada dua objek ya, karena namanya saja perbandingan. Kalau objeknya cuma satu ya nggak bisa dibandingkan. Minimal harus ada dua objek, dan objek yang dibandingkan yang jumlahnya itu minimal dua itu harus setara, harus satu level, harus satu kelas ya. Apakah bisa membandingkan dua objek misalnya yang levelnya berbeda misalnya? Bisa saja, cuman tidak terlalu bagus hasilnya. Kalau dipaksakan untuk dibandingkan bisa, tetapi hasilnya tidak bagus karena tidak setara begitu. Misalnya membandingkan sebuah daerah tertentu dengan negara, itu kan juga bisa, tetapi kalau dipaksakan bisa, tetapi hasilnya nggak bagus karena yang satu negara, yang satu daerah. Jangankan membandingkan satu daerah dengan satu negara, membandingkan satu daerah saja, kalau daerah itu tingkatnya atau levelnya berbeda, itu juga hasilnya kurang bagus. Misalnya membandingkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dibandingkan dengan daerah kecil yang lain, misalnya juga nggak pas. Jadi sekali lagi minimal ada dua objek dan harus setara. Kemudian harus menggunakan metode, karena bagaimanapun yang namanya analisa, yang namanya penelitian dan lain-lain termasuk perbandingan politik ini harus menggunakan alat yang namanya metode supaya hasilnya terarah terukur begitu. Dan juga ada parameter. Parameternya nanti apa? Secara garis besar seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada struktur politik, ada sistem politik, ada budaya politik. Tiga hal itu saya kira bisa dipegang para mahasiswa sekalian untuk dijadikan dasar ketika kita mau melakukan perbandingan. Bahkan menurut saya tiga hal itu, yaitu struktur politik, sistem politik maupun budaya politik, tidak hanya berguna untuk perbandingan politik, tetapi juga untuk mata kuliah yang lain. Bahkan di luar mata kuliah pun struktur, sistem dan budaya itu sangat penting ketika kita mau menganalisa sesuatu hal. Oke, para mahasiswa sekalian, di dalam perbandingan politik kita harus tahu apa yang mau dibandingkan supaya lebih fokus. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam mata kuliah ini nanti kita akan membandingkan hubungan antara pusat dan daerah karena bisa lebih fokus. Tapi secara umum di dalam perbandingan politik itu harus ada isu yang dibahas ya di dalam politik perbandingan ini, dan itu jumlahnya itu sangat beragam ya. Karena yang namanya politik kan sangat luas begitu. Beberapa diantaranya adalah isu-isu yang berkaitan dengan, ini bisa dibaca ya, kalau ada tiga warna itu bukan berarti asal memberi warna, tidak ya.
saya memberi warna sengaja berbeda, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Jadi begini, beberapa di antaranya adalah isu-isu yang berkaitan dengan negara atau state, pemerintahan, governance, parlemen, birokrasi, partai politik, political party. Itu sengaja saya kasih merah karena itu merupakan struktur politik. Sementara yang biru, kebijakan atau policy sistem pemilu atau electoral system itu merupakan sistem politik. Ini sekedar contoh-contohnya ya. Sekali lagi sekedar contohnya. Kemudian yang hijau, masyarakat sipil, civil society, kewarganegaraan, citizenship, budaya, culture itu merupakan budaya politik. Tentu saja contoh-contoh itu bisa diperbanyak ya, tidak hanya contoh ini. Tapi paling tidak kalau diringkas semuanya seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal, yaitu struktur politik, sistem politik, dan budaya politik. Sekali lagi, ketiga hal ini tolong bisa dipegang baik-baik, nanti bisa digunakan untuk menganalisa, membandingkan apapun ya, tidak hanya di dalam mata kuliah perbandingan politik ini. Oke, ada perkembangan terbaru, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut ya perkembangan ini di dalam pertemuan yang kedua tentang sejarah sejarah perbandingan politik ya. Tapi secara ringkas ada perkembangan terbaru, ada pembahasan tematik kontemporer ya, selain yang tadi disebutkan ya, yang warnanya merah, biru dan hijau tadi. Dan ini isu-isu yang relatif baru ya, yang sangat menarik tentu saja, dan mengundang banyak kontroversi. Perdebatannya luar biasa, yaitu gender, kemudian kekerasan, konflik politik, buruh, perekonomian, termasuk yang kemarin kita bahas di semester sebelumnya, termasuk di dalam mata kuliah ekonomi politik ya. Kemudian informasi dan teknologi, IT, kemudian isu lingkungan ini juga banyak persoalannya. Kemudian ada energi dan lain-lain. Nah, tetapi perkembangan terbaru ini kalau ditelaah lebih lanjut juga tidak bisa lepas dengan yang namanya struktur politik, sistem politik, dan budaya politik. Oke, para mahasiswa sekalian, sebagai penutup di dalam mata kuliah di dalam pertemuan pertama mata kuliah perbandingan politik perlu kita tekankan ya, meskipun nanti kita membandingkan banyak hal, termasuk membandingkan banyak negara dengan isu-isu yang mungkin nanti beragam, meskipun di dalam mata kuliah ini nanti kita batasi ya supaya tidak terlalu melebar, yaitu dibatasi tentang hubungan pusat dan daerah. Tetapi harus memperhatikan isu politik lokal. Lokal itu maksudnya yang ada di Indonesia ya. Maksudnya begini, misalnya di dalam perspektif politik Indonesia ya, ketika kita melakukan kajian perbandingan politik tentang politik domestik negara lain ya, tentu saja yang selain Indonesia ya, tapi di saat yang bersamaan kita juga tidak boleh melupakan apa yang terjadi di Indonesia. Tentu saja pengalaman politik di Indonesia tetap harus menjadi rujukan dan tetap harus disampaikan ya, supaya kita tidak kehilangan akarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sebagai langkah awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, supaya kita tahu dengan silabi, referensi, dan sedikit pengantar, kita tahu mata kuliah ini nanti isinya bagaimana, mau dibawa ke arah mana mata kuliah ini, terus kemudian teori-teorinya juga kita sudah kuasai dari awal. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.